Tumpukan sampah dibungkus plastik berukuran besar terpantau ada di ruas Jalan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Pada akhirnya tumpukan sampah ditutup terpal. Kondisi ini terjadi karena penutupan TPA Cipecang sehingga sampah tak bisa diangkut. Menurut pengakuan warga, hingga Selasa kemarin sudah ada 1 minggu sampah di pinggir jalan di bawah kolong flyover Ciputat tidak diangkut. Dampaknya sampah menggunung di pinggir jalan, bahkan ada yang berserakan. Pemkot Tangerang melalui petugas kebersihan menutup dengan terpal dan bekas spanduk. Meski tempat pembuangan akhir Cipecang belum sepenuhnya normal, pengangkutan sampah di sejumlah wilayah mulai kembali berjalan. Pemkot memastikan pengangkutan kembali dilakukan secara bertahap seiring penataan besar-besaran di TPA Cipecang. Sebagian sampah sementara dialihkan. Mulai kita angkut kembali, kita cari solusinya sambil kita terus lakukan penataan di TPA Cipecang. Saat ini memang kemarin ada terjadi beberapa longsoran di TPA Cipecang, jangan sampai terjadi longsoran ke sungai dan lain sebagainya. Maka dari itu saat ini masih penataan sambil ya tadi TPA Cipecangnya harus kita selesaikan ya supaya ini jadi solusi permanen. Dibuang ke mana, Pak? Kenapa? Yang sementara ada beberapa TPS 3R yang bisa kita manfaatkan. Tempat pembuangan akhir Cipecang, Tangerang Selatan sudah tak mampu menampung sampah rumah tangga dari wilayah Tangerang Selatan dan sekitarnya. Kondisi TPA Cipecang saat ini sudah kelebihan kapasitas dan tak bisa lagi menerima pembuangan sampah untuk sementara waktu. Sampah-sampah di pinggir jalan munculkan bau busuk yang menyengat di sepanjang jalan, semakin hari semakin mengganggu kualitas udara. Kalau udah mau maghrib aja baunya setengah mati, kadang sampai nyesek ke dada. Kadang kita kan namanya habis maghrib pengen selonjoran di depan, kumpul-kumpul gitu ya. Nggak tahan kadang, sampai jendela kita tutup pada di dalam. Pengennya mah enak-enak aja. Kadang siang pagi juga bau, tapi yang bau banget itu pas mau sore mau maghrib gitu malam. Penuhnya TPA Cipecang dikhawatirkan memicu terjadinya longsoran sampah yang bisa mencemari Sungai Cisadane. Lokasi TPA juga berdekatan dengan permukiman warga. 8 alat berat dikerahkan untuk melakukan penataan gunungan sampah. Hal ini untuk memaksimalkan lahan dan menghindari longsoran sampah. Butuh penyelesaian segera dari pemerintah Kota Tangerang Selatan agar permasalahan sampah ini tidak berkepanjangan. Tim Liputan, Kompas TV. Sampah menjadi masalah yang kini dihadapi Tangerang Selatan. Kalau tidak segera dibenahi, akan ada efek lain di masyarakat, seperti munculnya penyakit. Bagaimana seharusnya pengelolaan sampah dilakukan di perkotaan? Kita ulas bersama pengamat tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna. Selamat pagi, Mas Yayat. Selamat pagi, Mas Mario. Ya. Terima kasih, Mas Yayat sudah bergabung di Dialog Sampah Indonesia pagi pada hari ini. Mas Yayat, bagaimana Anda melihat permasalahan sampah di wilayah Kota Tangerang Selatan ini sudah sejak, tidak hanya hari ini, tidak hanya dalam beberapa saat ini, tapi sudah sejak 2020 ternyata. Permasalahan ini terus bergulir di wilayah Tangerang Selatan. Apa yang Anda lihat? Pertama yang harus akui, kapasitas TPA Cipecang itu sudah darurat, sangat darurat. Udah nggak memungkinkan lagi dengan kondisi perkembangan Tangerang Selatan, penduduknya bertambah, ekonominya muncul semakin cepat. Jadi volume sampahnya makin lama makin meningkat, sementara TPA-nya cuma 1. Dulu pernah memang ada rencana untuk membuat 2 TPA, ada 1 lokasi alternatif, tetapi sudah terkunci di tata ruang sebagai zona kawasan permukiman. Jadi harapan satu-satunya ya tinggal TPA Cipecang. Cuman pertanyaannya, berapa besar kapasitasnya untuk menampung hampir 370 sampai 400 ton per hari sampah. Dan kalau tadi dilihat di Ciputat itu menumpuk di mana-mana, wajar. Ciputat itu adalah kecamatan terbesar yang memberikan kontribusi terkait jumlah volume sampah. Selain ada pasar, pemukiman, dan Ciputat juga merupakan salah satu kegiatan terbesar di wilayah Tangerang Selatan. Nah, pertanyaannya, mengapa darurat dari 2020? Artinya sebetulnya sudah hampir 5 tahun atau 6 tahunan ini menjadi masalah. 1, kapasitas sudah tidak cukup untuk menampung dinamika perkembangan kota. Yang kedua, sebetulnya adakah upaya alternatif? Ada. Tapi pertanyaannya, di mana lokasi alternatif yang bisa dikembangkan?
Dulu ada ide untuk membuang ke wilayah Nambo, tapi sekali lagi Nambo tidak sepenuhnya siap. Nambo itu ada di Kabupaten Bogor. Karena makin jauh itu, makin besar biaya Biaya ya. transportnya. Itu makin berat. Ke Lebak juga demikian, ke Pandeglang juga demikian. Karena daerah-daerah juga akan bertanya, kami dapat apa kalau misalnya di tempat itu jadikan tempat sampah? Ini kan polanya seperti kasus antara Jakarta dan Bekasi, ketika Jakarta punya tempat TPA di Bekasi. Bekasi dapat apa dari sana? Nah, demikian juga dengan ini. Artinya Tangerang Selatan hanya menunggu waktu untuk kembali darurat dan darurat karena lahan yang tersisa di Cipecang pun cuma ada sisa 8.000 meter yang sekarang dipakai untuk hanggar dan penyimpanan peralatan. Berarti Mas Yayat, Pertanyaannya, Anda mau bilang bahwa tidak mungkin membuat tempat pembuangan akhir di Tangerang Selatan lagi karena sudah ketersediaan lahan itu ya? Iya, kecuali tadi kalau misalnya baru janji-janji dan niat untuk pengembangan PSEL ya, pengolahan sampah untuk jadikan energi listrik. Tapi kan pertanyaan berapa besar investasinya, di mana tempatnya, dan bagaimana mekanisme pengelolaannya. Itu juga solusi teknologi oke, tapi kan ini menunggu jeda waktu karena bagaimanapun dia memerlukan tempat. Nah, ini juga menjadi suatu pertimbangan bagi kita jika nanti ada pengembangan lebih lanjut. Sekali lagi saya mengatakan, jangan main-main dengan persoalan sampah, karena sampah tidak akan pernah berhenti setiap hari. Jadi selama langkahnya setengah-setengah, kemudian ada permainan pengelolaan dan sebagainya, nggak bisa. Tangerang Selatan harus diselamatkan dari persoalan sampah, karena sampah tidak akan pernah berhenti setiap hari. Ya, kalau prediksi Anda ini kan di Tangerang Selatan banyak ditutupi terpal yang untuk menutup sampah-sampah yang pada akhirnya tidak bisa dibuang ke Cipecang itu. Kalau menurut Anda solusi yang paling mungkin secara singkat lah untuk bisa menyelamatkan masyarakat yang berada di sekitaran sampah yang ditutup terpal tersebut, apa yang harus dilakukan pemerintah? Karena di satu sisi Cipecang masih dalam kondisi renovasi sementara, sedangkan tadi Anda bilang di Lebak atau di beberapa daerah lain masih ditolak. Nah, apakah memang tetap harus ditaruh di situ dan mengganggu masyarakat atau gimana? Ingat, hati-hati ya, hati-hati menurut saya. Ini lamaran BMKG ada potensi curah hujan tinggi dalam 3 hari. Yang dikhawatirkan, mengapa ditutup terpal? Ditutup terpal karena kalau datang hujan, ini lebih berbahaya lagi. Kenapa? Sampah akan berserakan kemana-mana. Lebih parah kondisinya. Jadi kalau ditutup terpal, ya dari satu sisi untuk estetika. Kedua untuk menghindari ya bau. Tapi kan bau itu tidak bisa ditutup terpal. Tadi warga juga sudah mengeluh bahwa ternyata sore itu anginnya luar biasa baunya ke tetangga. Belum lagi kalau ada potensi lalat atau potensi lain yang membuat kenyamanannya tidak terganggu. Tapi menjadi tantangan bagi kita, kapan yang ditutup terpal ini bisa diangkut untuk mengurai atau mengurangi? Nah, pertanyaan kan harus dijawab. Penataan di Cipecang itu sampai kapan? Dengan pendekatan sanitary landfill meratakan gunung itu kan otomatis kalau dia ditambah, diperlebar, itu kan harus dihitung berapa kapasitasnya dengan potensi menambahkan jumlah sampah. Ingat, sampah yang sudah 8 hari ini itu akan mempercepat volume jumlah dari penataan yang dilakukan di Cipecang. Ya, dan yang menjadi tantangan, sampah yang ditutup terpal itu butuh berapa hari untuk bisa dibersihkan. Artinya ada pekerjaan panjang di lokasi yang ada. Ini sebetulnya sekedar menutup, tapi ingat sampahnya tidak pernah dibuang. Yang perlu didorong adalah bagaimana darurat di Cipecang itu segera bisa dibuka dan secara berangsur-angsur sampah itu bisa diangkut. Ingat menurut saya, potensi hujan akan bisa terjadi sewaktu-waktu karena perkiraan BMKG pun bahwa akhir Desember ini atau musim penghujan akan meningkat. Nah, ini yang juga harus disikapi oleh masyarakat bahwa bagaimana ini menyikapi ini jika nanti suatu saat sampah yang ditutupi terpal itu tidak mampu dikendalikan kembali. Artinya apa? Untuk mempercepat itu, mau tidak mau pemerintah Tangsel harus menambah jumlah armada truk, kalau bisa mencari truk-truk alternatif untuk mengangkut sampah secepatnya bisa dihilangkan. Karena sekali lagi ya, penyiapan Cipecang misalnya dengan bronjong untuk menahan sampah yang jatuh ke sungai atau membuat mesin pengolahan sampah yang
bisa mempercepat penguraian itu juga dibutuhkan. Bukan sekedar dengan sanitary landfill saja, tapi juga perlu skenario-skenario yang praktis, cepat, dan bisa mengatasi masalah sampah yang masih menumpuk di jalan-jalan. Oke, Pak Yayat, kalau misalkan Anda melihat seperti itu, menurut Anda memprediksi jika ini tidak disegera ditangani oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan, ya nantinya akan meluber ke pemukiman warga dan justru memberikan masalah baru sebenarnya ya, apalagi di musim penghujan ini. Ya, ini jelas. Artinya begini, kita harus pakai skenario. Jadi kalau misalnya kondisi kedaruratan ini, pemerintah Tangerang Selatan itu harus menggunakan skenario. Satu, skenario yang sangat genting. Nah, artinya skenario sangat genting itu adalah skenario dengan potensi kebencanaan yang lebih besar jika penataan di Cipecang tidak selesai. Ya. Kedua, skenario penting misalnya kan. Jadi kalau tidak ada skenario-skenario ya orang menguntungkan ya tunggu aja lah Cipecang selesai. Nggak bisa ditunggu. Ya. Saya hanya ingin menghimbau setiap pemerintah kota itu tanggap. Seperti mohon maaf, seperti ada bencana di Sumatera, sampah pun bencana juga yang harus diselesaikan. Bukan sekedar menumpuk. Ingat, menumpuk sampah artinya juga sama dengan menumpuk masalah gitu. Oke, Pak, berarti kita mau bilang bahwa sebenarnya pengelolaan daur ulang di wilayah Cipecang ini gagal karena kita lihat ada misalkan contoh berhasil misalkan Bantar Gebang misalkan. Ada kita bisa lihat seperti itu atau bagaimana sebenarnya? Yang pertama begini, kita mau membuat pemilahan, membuat R3R ya kan sebagai konsep-konsep pemilahan sejak awal. Tapi sekali lagi, pemilahan itu tidak didukung dengan sistem pengangkutan yang terpilah. Artinya begitu dipilah, yang ngangkutnya tetap satu, sampai tempat sampah juga tempat satu. Tapi bagaimana pemilihan juga membuat dua pola pengangkutan yang berbeda. Misalnya dalam seminggu, ya kan, hari ganjil, hari genap. Hari ganjil adalah sampah-sampah yang anorganik, yang sampah yang organiknya di bawah hari Selasa. Tapi kalau polanya sama saja, karena masyarakat juga tidak pernah teredukasi tentang itu, pasti akan menjadi masalah. Nah, yang kedua, ekonomi sirkulernya itu juga harus dikembangkan. Tapi kan pertanyaannya, bank sampah, sirkuler, E3 tidak pernah dijelaskan oleh kita berapa besar kontribusinya untuk mengurai dan mengurangi volume sampah yang ada di jalan, yang ada di tempat akhir. Kalau misalnya pemerintah kota meyakinkan bahwa dengan ekonomi sirkuler itu bahwa sampah daur ulang masih punya nilai tambah ekonomi, diajarkanlah ke masyarakat. Tapi sekali lagi masyarakat juga bertanya, bagaimana kelembagaannya, bagaimana pembinaannya, seperti bank sampah, bagaimana pembayaran dan sebagainya untuk mereka yang sudah mengumpulkan. Ini mekanisme yang harus dikembangkan, karena terus terang aja, kadang-kadang di mata pemerintah hal-hal seperti itu dianggap tidak praktis, ya kan? Itu urusannya masyarakat, bukan urusan pemerintah. Urusan pemerintah hanya sekedar angkut, buang, tata, selesai. Oke, Pak, kalau ini langsung masuk ke telinga para pejabat nih, DPRD Tangsel, Kota Tangsel itu berniat melakukan pansus. Menurut Anda sudah tepat seperti itu? Terkait dengan sudah sampah ini? Tepat. Ya. Karena masalahnya ini kayak CLBK, cucian lama belum kering, berulang dan berulang. Saya dari 2020 sudah teriak-teriak untuk membantu Tangsel. Artinya ketika Cipecang ambrol dan mencemari Sungai Sidadane, sudah kita coba memberikan masukan dan catatannya bagaimana solusi kita mengatasi sampah yang tidak pernah selesaikan. Karena sekali lagi, Tangsel itu tidak punya lokasi alternatif lagi karena sudah padat dengan permukiman baru, perumahan baru. Dan semua perumahan tidak mau dekat-dekat dengan tempat sampah. Karena jualnya susah. Ya. Kan agak susah untuk mempromosikan ada perumahan dekat Cipecang. Ya. Seperti menjual perumahan di Bantar Gebang itu Kak. Alergi banget masyarakat. Jadi dengan tanah yang terbatas, otomatis kalau tidak teknologi atau mencari alternatif dan bekerja sama dengan daerah di sekitarnya yang mau bersedia untuk di situ. Ya, dengan kondisi seperti ini kan kita bilang Pak Yayat bahwa warga menjadi yang utamalah terdampak ini. Apa yang sebenarnya bisa dilakukan? Apakah mungkin bisa diprotes jalurnya kemana atau bisakah ini dibawa ke ranah hukum sebenarnya? Nah, kalau dibawa ke ranah hukum, maka pansusnya juga harus meneliti dari mana sebetulnya untuk melakukan pengkajian, penilaian atau evaluasi. Yang dievaluasi adalah apakah dalam 5 tahun misalnya di
dalam RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, ya. atau visi misi wali kota itu, sampah masuk prioritas atau tidak? Kalau sampah nggak pernah masuk prioritas, Cipecang nggak masuk prioritas, ya itu dianggap kegagalan. Dan itu kan sama-sama direncanakan oleh DPRD. Ketika DPRD menyetujui rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun, cek itu RKPD-nya, rencana kerja pemerintah daerah. Apakah setiap tahun ada target untuk misalnya menambah areal dari Cipecang, target menambah volume mencari lokasi-lokasi alternatif, atau menetapkan anggaran. Ini kan bicara tentang teknologi ketika kita kepepet. Coba misalnya pengembangan pengolahan sampah dengan energi listrik. Itu baru muncul ketika ada masalah sampahnya. Cek lagi ke dalam RKP-nya, rencana kerja pemerintahnya, ada nggak sebelum-sebelumnya? Apalagi sekarang di bawah tekanan berkurangnya transfer keuangan ke daerah. Nah, di tengah keterbatasan anggaran itu, solusi cerdasnya bagaimana? Nah, maka otomatis menurut saya yang perlu kita pertanyakan adalah bagaimana peran para pengembang-pengembang besar juga. Ya. Di Tangsel itu kan banyak pengembang-pengembang besar. Kemana mereka sebetulnya mau buang sampahnya? Apakah juga numpuk di Cipecang? Kalau misalnya polanya bahwa yang membangun besar harus berkontribusi dengan Tangerang Selatan, lakukanlah. Jadi ibaratnya sampah ini bukan urusan pemerintah saja, tapi urusan warga, urusan investor, urusan pengembang yang sama-sama mau tinggal dan hidup di Tangerang Selatan. Kalau Tangerang Selatan itu mau nyaman, mau aman dengan sampah, yuk sama-sama kita berkontribusi bagaimana mengurai dan menempatkan sampah sesuai dengan tempat dan pengolahan bersama. Nah, sekarang promosi perumahan terus-terusan dengan rumah-rumah yang skala besar, elit. Pertanyaannya, rumah besar tapi urusan sampah menjadi beban masyarakat. Misalnya contoh, saya nggak tahu apakah ini hanya terjadi di permukiman penduduk yang di pinggir jalan. Bagaimana dengan perumahan-perumahan pengembang besar yang juga membangun di daerah Tangerang Selatan? Apakah mereka juga membuangnya di Cipecang? Kan kita tidak tahu. Transparansi itulah yang harusnya diaudit oleh panitia khususnya kan. Ya. Mengapa? Nah, itu penting bagi kita. Apakah ada ketidakadilan dalam hal ini? Kita melihat di jalan raya itu bertumpuk, tapi di tempat lain kok aman-aman saja. Maka keterbukaan itu menjadi penting. Kalau sampah adalah urusan bersama pemerintah dan masyarakat, ayo sama-sama berpikirkan. Bukan sekedar mengeluh kemudian mengkritisinya, tapi siapapun yang ikut dan tinggal di Tangerang Selatan, baik masyarakat, pemerintah, pengembang, ayo sama-sama memikirkan agar kota Tangerang Selatan terus tidak terbebani oleh masalah sampah yang tidak pernah terselesaikan. Karena ingat sekali lagi Cipecang itu sudah darurat. Jadi tidak ada jalan alternatif, harus ada langkah ekstrim mengatasi masalahnya. Oke, sebelum saya ke pertanyaan terakhir, Mas Yayat, bahwa kita ingin sedikit disclaimer bahwa kami sudah mencoba menghubungi perwakilan dari pemerintah kota Tangerang Selatan, tetapi hingga saat ini memang masih belum ada respon. Pak Yayat, ini bukan hanya warga, bukan hanya pemerintah, tapi pun juga investor-investor besar yang turut menyumbang sampah di wilayah Tangerang Selatan ini juga harus berjibaku bersama-sama mulai peduli terhadap sampah. Tapi kalau untuk pemerintah sendiri dengan kondisi seperti ini, karena misalkan ada renovasi dan segala macam, apakah perlu misalkan hubungan antara pemerintah kota Tangerang Selatan, pemerintah di wilayah Banten lainnya, yang juga saling koordinasi nih, misalkan ada seperti ini, saling bekerja sama untuk misalkan, saya titip dong di sini, saya buang dong di sini, sehingga kejadian seperti ini juga tidak terulang. Terakhir Mas Yayat, dan juga apa solusinya? Pertama begini, apakah pemerintah Tangerang Selatan mau membeli tanah? Tidak, misalnya seperti DKI itu kan beli tanah di Bekasi, Bantar Gebang itu tanahnya asetnya aset DKI. Nah, polanya adalah jika nanti dibangun di luar, misalnya di Lebak, di Pandeglang atau di tempat lain, artinya apa? Harus ada aset di luar. Tapi pertanyaannya, bagaimana pola kerjasamanya yang harus dilakukan? Pertama, tapping fee-nya berapa? Jadi harus berani ngeluarin uang untuk dibayar kompensasinya ke wilayah sebelah. Kedua, sistem pengangkutannya bagaimana? Baru yang terakhir tadi, pengolahan di tempat terakhir, apakah dengan konsep sanitary landfill? Menggunung lagi, orang daerah nggak mau ada beban. Karena masalah ini juga pernah terjadi di antara kota Jakarta dengan Kabupaten Bogor di Bojong Kelapa. Dia membuat sistem pengolahan sampah terpadu, walaupun pakai teknologi, masyarakat mengatakan kami tidak mau ada sampah di tempat kami.
Sempat ada demo dulu waktu zaman Pak Sutioso. Ya. Otomatis memindahkan sampahnya keluar, garansinya adalah satu, sampahnya terolah atau tidak, aman atau tidak buat lingkungan. Bukan sekedar membuang sampahnya, kemudian tidak ada pengolahan. Itu yang ditakutkan. Makanya mereka lebih senang menolak daripada ada masalah. Dapat duit, kalau ada masalah, mana ada yang mau. Iya, iya. Nah, itu persoalan. Karena sekali lagi, membuang ke tetangga harus dengan terolah. Jangan menambah masalah buat tetangga kita, gitu. Jangan menambah masalah baru ya Pak Yayat. Terima kasih banyak Iya. Pak Yayat Supriyatna, pengamat tata kota Universitas Trisakti, atas apa yang disampaikan. Semoga bisa memberikan masukan kepada pemerintah kota, warga, dan juga mereka yang berusaha di wilayah Tangerang Selatan untuk bisa lebih peduli sampah. Jangan main-main dengan sampah kalau kata Anda tadi. Terima kasih sekali lagi. Sehat-sehat selalu sama-sama. Pak Yayat. Sama-sama, terima kasih. Saudara, jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya tim gabungan polisi dan Kementerian Kehutanan menemukan